Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan keyakinan kami, ilmu yang memandu agar sisa umur ini jadi amal soleh yang engkau terima. Warizqan thayyiban, kami mohon padamu, wahai pemilik rezeki, limpahi kami rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, yang menambah ibadah dan amal kebaikan kami, rezeki yang tidak menjerumuskan kami. Ya Allah, terimalah apapun yang kami lakukan sebagai amal yang Engkau ridhoi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha agung, kami mohon kepadamu, tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu, menjadi orang yang tidak pernah lupa, yang tidak lalai, yang hanya Engkau yang memenuhi hati ini, yang tidak berharap selain hanya berharap padamu, yang tidak takut dalam hidup ini selain takut murkamu. Tolonglah kami agar selalu bersyukur, tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi ya Allah, sehingga yang kami lihat, yang kami rasa hanyalah karuniamu. Tidak ada setitik pun kami kecewa terhadapmu ya Allah. Ya Allah, jangan ada keraguan di hati kami kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan bimbing kami agar bisa menyempurnakan ibadah ini ya Allah, agar apapun yang kami lakukan, yang kami katakan jadi amal ibadah. Wahai Allah yang maha menatap, tidak mungkin kami bisa melakukan semua ini tanpa pertolonganmu. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak mungkin kami bisa menghindari maksiat dan dosa kecuali Engkau yang menjaga, dan mustahil kami melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali Engkau yang menolong ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Enaknya jadi orang beriman, yakin ada Allah, tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah kesepian, tidak pernah merasa ditinggalkan. Ada Allah yang maha baik, yang menguasai langit dan bumi, yang menentukan segala-galanya, yang berjanji dengan janji yang pasti ditepati. Tidak ada lagi yang ternikmat dalam hidup ini selain aku yakin kepada Allah. Allah berjanji, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Maka menjaga hati ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita pasti baik. Mau cocok, mau tidak cocok dengan keinginan kita, siapa kita? Sok tahu, betul? Itu kan tidak jawab, tidak apa-apa. Apa yang kita tahu? Apa yang kita tahu? Alis sendiri saja tidak tahu. Pernah lihat alis masing-masing? Coba lihat. Pernah tahu hidung kita bagaimana? Gak tahu. Gak tahu apa-apa. Sedikit sekali yang kita tahu. Benar? Jantung tidak tahu. Apalagi ini triliunan sel. Gak tahu apa-apa. Jangan sok tahulah ya. Tubuh kita ini diurus oleh Allah setiap saat beres.
Masalah yang kita hadapi pasti lebih simpel dibanding rumitnya tubuh ini. Bagi para suami yang, duh istri saya gimana? Cuma satu kan? Satu juga lebih rumit karena mengandung triliunan sel. Percayalah hadirin, masalah apapun yang menimpa kita itu cetek dibanding kerumitan tubuh ini. Tubuh ini beres setiap waktu diurus oleh Allah, benar? Kenapa masalah menjadi rumit? Tahu kenapa masalah menjadi rumit? Karena kita ngerjain sendiri. Maaf ya, jangan tersinggung. Udah bodoh, banyak mikir, atau pening dirinya kan? Iya kan? Udahlah jangan sotoy, ya kan? Jangan sok tahu. Fokus saja dengan apa yang Allah suruh lah. Keperluan kita, keadaan kita, keinginan kita, Allah sudah tahu semuanya. Dan Allah menyaksikan pikiran, hati, ucapan, perbuatan kita. Mau tidak kita mematuhi apa yang Allah sukai, itu saja. Berbaik sangka tidak ke Allah. Punya tempat sandaran siapa di hati kita nih. Allah tahu kita bersandar ke siapa, bergantung ke siapa, takut siapa, cinta siapa. Itu masalah kita. Jadi masalah kita itu bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah kita itu kita ragu ke Allah, tidak patuh dan tidak pasrah itu. Tuh kan nggak ada yang setuju, biarin hadirin biar. Saya emang nggak maksa ya, bebas ya. Lanjut. Ada yang nyala tuh kok aja deh emosional, biarin. Astagfirullah ya Allah, ampun, dicatat nih oleh malaikat ya. Baik, karena hari ini SSG Santri Siap Guna Angkatan 51. Mana acungkan tangannya santri? Ngacungnya masih kurang bergairah. Ulangi. Acungkan tangan. Pelan, ya sudahlah. Baru dilatih hari ini ya. Ini angkatan 51 nih. Jadi begini, ada yang nanya, jadi gimana nih kenapa ada santri siap guna? Ingat ya, santri siap guna, bukan santri serbaguna. Itu gedung. Ada lagi yang tidak enak. Gimana santri siap pakai? Ini ya. Santri siap guna. Ini pelatihan bagi siapapun yang mau berlatih. Usianya dari 16 ya sampai 45. Tapi kemarin ada yang ikut 54. Balikin aja lah supaya gampang ya kan. Seperti saya dengan Pak Miftah Farid, ternyata jadi beda 2 tahun. Saya 46, beliau 48, ya enggak? Kalau dibalikin ya, kalau dibalikin jadi 64 dengan 84. Astagfirullah, ini pasti dicatat nih, suka ingatnya telat ya. Jadi santri siap guna 3 bulan. Nah apa sih? Nah sederhananya begini, di Darut Tauhid ini ceritanya ya ingin membangun karakter baku, baik dan kuat. Karena karakter itu ada karakter 4 kuadran, baik, buruk, kuat, lemah. Yang ada tuh 4 kuadran ini. Ada orang yang karakternya baik tapi lemah, namanya balem. Dia baik, sopan, santun, jujur, tapi dia kurang disiplin, kurang fight dalam hidup ini, kurang berani bertarung dengan kehidupan. Dia baik, tapi alim gitu ya. Dia sopan, alim. Jadi sejenis letoism ya.
nggak berani tarung dengan kehidupan ini. Kemudian dia tidak disiplin, dikit-dikit udahan, dikit-dikit lemah. Nah, dia baik tapi lemah. Maka baiknya cuma buat dirinya aja. Ada juga namanya karakter, ini yang bahaya nih. Ini bahaya tapi buat dirinya, namanya jelem. Dia karakternya jelek tapi lemah. Dia licik ya, tapi pelupa ya enggak. Dia mau nipu tapi nggak berani. Mau nyontek ketinggalan, pokoknya gitu aja lah ya, gagal melulu. Mau maling ayam, enggak, ayamnya lebih cepat ya enggak? Dia yang ketangkep. Kasihan ini emang. Dia apes tapi buat dirinya aja. Nah, di Indonesia ini dan di dunia ini yang merusak itu yang jeku. Apa jeku? Jelek, dia licik, dia zolim, dia sombong, tapi berani. Jangan nyebut entram, itu kan, itu mah udah lebih dari itu. Dia punya akhlak yang karakter buruk, tapi dia fight, dia berani, dan dia konsisten melakukan keburukannya, dan dia tangguh dalam keburukannya. Nah, seperti orang yang jeku, makhluk yang paling apes, dia jadi contoh buruk dan dia jadi jalan keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Yang kita rindukan adalah karakter baku, baik dan kuat. Ini SSG catat nanti ya. Ini harus mengerti karena nanti ujiannya ini. Kalau enggak diulang lagi 3 bulan ya. Apa karakter baik yang menjadi fondasi? Sebetulnya banyak ya, nanti harus kita jelaskan apa bedanya karakter. Ada karakter, ada akhlak, ada adab. Ini 3 in 1. Sebetulnya kalau orang karakternya sudah baku, akhlaknya akan bagus dan adabnya akan indah. Ini 3 satu paket. Baik, karakter baik apa yang diharapkan dalam pelatihan ini? Namanya IJT apa? Ikhlas, jujur, tawadu. Kalau karakter kuatnya tenang ya, nanti dulu. Satu-satu dong diajarinnya ya, karena saya lupa. IJT, ikhlas. Kenapa ikhlas menjadi pelajaran pertama? Karena orang yang ikhlas adalah orang yang paling enjoy menikmati hidup ini. Jadi kalau ada yang pengen bahagia, miliki ikhlas. Karena orang ikhlas itu orang yang tidak memerlukan saksi dalam semua kebaikannya kecuali Allah. Wa kafa billahi syahida. Orang ikhlas itu adalah orang yang paling menikmati hidup, paling bahagia, paling konsisten, dan paling kuat di dalam beramal. Karena sudah tidak ada beban hidupnya dengan penilaian orang lain. Sedangkan orang-orang yang kurang ikhlas capek deh gitu. Ribet karena sibuk dengan penilaian orang, sedang orang menilai sesuka dia. Masih ingat perumpamaan yang naik keledai? Ya sudah, kalau sudah ingat ya. Buat apa saya ceritakan? Coba ceritakan Ustaz. Saya ulang aja ya supaya saudara makin kuat, karena ada yang ingat tapi kurang ingatannya. Pertama,
bapak yang naik keledai, anak nuntun. Ketemu sekelompok orang, ini bapak tega. Anak disuruh nuntun, dia naik, egois. Akhirnya bapak turun, anak naik. Ketemu sekelompok orang, ini anak durhaka. Dia naik, bapaknya disuruh nuntun. Udah salah, akhirnya naik berdua. Ketemu sekelompok orang, zolim loh. Keledai satu dinaikin berdua. Salah lagi, akhirnya turun dua-duanya dituntun. Ketemu lagi sekelompok, blow on. Ya mungkin punya keledai enggak dinaikin. Mau begitu hidup? Orang ikhlas sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang. Bukan cuek. Kalau cuek, dia tidak peduli penilaian siapapun. Orang ikhlas sangat peduli, tapi dengan penilaian Allah. Dan orang ikhlas tahu persis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, kecuali Allah melihat hati dan amalmu. Jadi orang-orang yang ikhlas itu bisa keren, bisa. Tapi fokusnya hati dan amal. Casing terserah Allah mau ngasih apa. Mungkin dia diberi pangkat tinggi, kekayaan yang banyak, tapi enggak ngepek karena fokus dia tuh hati dan amal. Latihan pertama harusnya SSG adalah latihan untuk tidak ribet dengan penilaian orang. Dulu SSG itu awal-awalnya gundul deh. Digundulin. Lama-lama gak mau tuh. Kalau digundulin gak ada yang daftar ya. Yang gundul pelatihnya aja. Maka dimodifikasi. Sebetulnya rada kurang ini sekarang tuh ya. Kurang tegas. Tapi berproses. Nanti juga gundul kok ya. Dua, jujur. Kenapa jujur menjadi karakter penting? Karena kebaikan seseorang itu awalnya kejujuran. Dalilnya apa? Alaikum bisidq. Hendaklah kalian jadi orang benar, jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur baru mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi rotenya begini, jujur, baik, sorga. Dusta, kadzib, yahdi ilal fujur. Kejahatan-kejahatan dari kejahatan yahdi ilan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ganteng, atletis, pinter, perkasa, tapi yang terkenal di Jazirah Arab pada waktu sebelum kenabian, gantengnya luar biasa, fisiknya mantep, atletis, kuat, smart, tapi yang terkenalnya apa? Al-Amin, jujur, terpercaya. Setiap bicara pasti benarnya. Setiap berjanji pasti ditepati. Setiap diberi amanah tidak pernah dikhianati. Sehingga tiap orang yakin. Dan ini sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul. Bayangkan prosedurnya oleh Allah disiapkan. Jujur dulu. Katanya di negara Konoha, mungkin agak lama nih menjadi negara yang makmur, sejahtera, loh jinawi dan sebagainya. Kenapa? Karena kejujuran belum jadi pilar utamanya. Di beberapa negara yang tidak mengenal iman,
kepada Allah, tapi mereka jujur, oleh Allah diberikan dunia yang lebih baik. Benar? Harusnya iman dengan jujur itu satu paket. Makin kuat iman pasti makin jujur. Orang yang tidak jujur pasti kurang iman. Karena kalau sudah yakin Allah Maha tahu, Maha melihat, dan setiap maksiat jadi bencana bagi dirinya, dia mau ngapain tidak jujur. Kalau yakin Allah yang memberikan rezeki, copet Allah yang ngasih rezeki, orang soleh Allah yang ngasih rezeki, mau ngapain kita milih jadi copet, kan? Yang membagi rezekinya sama kok. Koruptor yang ngasih rezekinya Allah, orang yang istiqomah, jujur, baik yang ngasih rezekinya Allah. Mau ngapain kita harus maling? Kalau Allah mau ngasih ke kita, jujur, ketemu. Kalau kita tidak jujur, kalau Allah tidak kasih, enggak dapat. Kalau dikasih, tidak berkah. Makanya santri, jadilah orang yang jujur, terpercaya, sampai mati. Jujur itu membuat bahagia. Kalau jujurnya karena Allah. Beda yang jujur untuk karir. Bisa berhenti tuh kejujurannya. Ketika karirnya mentok, ya. Pak, Bapak, jujur. Apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Kalau mau, kalau tidak harus jelas, Pak. Mau? Walaupun Bapak sedang berusaha jujur, ya. Jangankan kita, Pak, penjahat saja, itu raja penjahat itu, raja tukang tipu, mengatakan kepada anak buahnya, lu harus jujur loh, gitu. Lah, kita kan tukang tipu, Bang. Enggak apa-apa. Yang penting penjahat jujur. Betul tidak? Kok ngangguk hadirin? Ya begitu kan. Ibu, apakah mau punya suami jujur? Apakah ibu siap? Aneh, nadanya beda ya. Jujur apa dulu? Ya jujur, kenapa beda-beda? Jujur ya jujur. Berat. 3 karakter kuat baik apa? Ikhlas itu tauhid, jujur itu bebas dari munafik. Kalau ikhlas bersih dari musyrik, jujur bersih dari munafik, dan tawadu. Sengaja dipilih 3 dulu supaya kalau kebanyakan nggak akan latihan. Ya. Kenapa tawadu? Dengar ya, yang dijamin tidak masuk surga, ini repot ya. Pertama syirik. Musyrik itu dia tidak akan selamat. Karena dia punya Tuhan yang lain selain Allah. Solusinya ikhlas. Kenapa harus jujur? Karena munafik itu ada di keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau musyrik dia menampakkan kemusyrikannya, munafik beda. Dia menampakkan keislaman padahal hatinya tidak nerima Islam. Ada yang munafik, dia Islam tapi akhlaknya munafik. Bicaranya bohong, berjanji tidak ditepati, diberi amanah khianat. Nauzubillah. Ini di bab kedua tadi. Nah yang ketiga ini yang juga dijamin masuk neraka. Nauzubillah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sombong. Makanya iblis itu dia sudah duluan kenal Allah. Iblis itu lebih dulu mengenal Allah, lebih dulu ibadah kepada Allah, tapi akhirnya dia dilaknat Allah karena aba wastakbaro. Dia enggan mematuhi perintah Allah dan sombong. Nah, makanya hati-hati sombong ini. Sombong ini makhluk yang dibenci Allah. Fir'aun
Namrud, Abu Jahal, sekarang juga ada yang lagi sombong-sombong itu. Tunggu aja, lihat. Pasti berakhir tuh. Kalau dicabut ingatannya, sebelum dicabut nyawanya, jadi malah lebih repot lagi, benar? Nanti dicabut kemampuan jalan. Berapa banyak yang asalnya sombong, cabut oleh Allah kemampuan napas. Dikasih aja ambeien. Tidak berdaya, betulan hadir. Siapa yang paling sombong, nggak bisa apa-apa, ujungnya berakhir juga kok. Makanya kita tidak usah ada kagum-kagumnya kepada orang yang dikasih dunia petantang-petenteng. Dan tidak ada orang yang dikasih dunia petantang-petenteng kecuali pasti di ujungnya berantakan. Karena paling dibenci oleh Allah orang yang sombong. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Dan apa ciri orang sombong? Dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain. Jadi karakter baik yang harus kita miliki adalah tawadu. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Mau tahu ciri orang yang rendah hati apa? Yang tidak sombong. Kalau sombong itu dua, ciri utamanya menolak kebenaran, maka orang yang tawadu sangat mencintai kebenaran. Siapapun yang mengatakannya, kalau itu benar, dia akan sukacita. Orang sombong tidak pernah mau belajar agama, enggak mau karena agama kebenaran. Dia tidak suka. Kenapa orang tidak suka belajar agama? Karena dia udah merasa dirinya lah kebenaran. Orang sombong enggak akan datang ke majelis taklim, enggak mau. Karena dia tidak mau dinasehati. Orang sombong tidak akan mau kumpul dengan orang-orang soleh, dengan ulama, enggak mau. Bahkan dia benci ke ulama. Karena ngomongnya bisa ngomong kebenaran. Dia tidak akan pegang Quran. Kenapa? Karena Quran adalah kebenaran. Dia enggak akan nyebut Rasulullah. Dia tidak akan mengidolakan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah contoh kebenaran. Dia ngumpulnya juga enggak mau ngumpul dengan orang yang sholat. Enggak. Karena orang sholat ngajak dia sholat. Halo? Mungkinkah orang miskin sombong? Kenapa sih enggak keteguhan jiwa gitu? Mungkinkah orang miskin sombong? Ya itu dua. Cirinya menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Makanya orang sombong, memang tingkatan kesombongan beragam ya. Ada yang nggak sampai sombong tinggi-tinggi, tapi dia di rumah tuh nggak mau kalah kalau ngomong tuh. Dialah kebenaran. Bu ini, suami tahu apa? Nah itu ya. Pokoknya mah yang lihat salah gitu. Nah, tapi kita nggak boleh. Bu jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Nah ini adalah. Damai. Jangan berdebat ya. Dalam hati saja ya. Berarti istri saya sombong. Yang milih siapa? Tapi dulu mah nggak kayak gini. Saudara juga dulu nggak kayak gitu ya. Udahlah tobat aja ya. Kalau di rumah kita salah melulu, ya istighfar. Itu pasti buah dari dosa-dosa kita. Gimana cara menjinakkan? Belum selesai bicaranya. Merpati ini. Mau tahu para lelaki nggak nih? Nah, jinakkan dirimu. Karena kita tidak bisa menjinakkan siapapun. Kalau kita melembutkan hati,
memperbaiki, nanti hadiahnya dibalikan hati oleh Allah. Gitu. Jangan menuntut orang berubah. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Biasanya kita menuntut istri berubah, anak berubah, suami berubah, orang tua berubah. Salah. Tuntut diri berubah, bantu yang di rumah berubah. Nah, yang berubah adalah Allah. Gimana nih ciri kedua orang tawadu? Ya orang tawadu kalau dikoreksi itu bahagia itu. Nah kalau di pesantren ini sebetulnya saya tidak mau suudzon ya. Tapi suka kelihatan ini orang ini tawadu atau tidak. Jadi tawadu itu bukan oh punten oh mohon. Itu bisa dibuat itu. Tapi ketawaduan seseorang itu nanti ketika dapat koreksi. Misal ya, misal ada sampah. Biar ini saya mohon maaf nih, santri karya yang pernah ketemu ini. Ada sampah di sekitarnya. Kan di sini TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Aturannya tidak boleh ada sampah di sekitarnya. Ada sampah. Misal ada seorang karyawan atau guru. Pak Guru, apa yang kelihatan? Kalau nyuruh ambil sampah saya rugi. Karena orang jadi nggak mikir, betul ya? Pak Guru, apa yang kelihatan? Ada sampah. Sebetulnya begini, saya itu mau nyuruh santri dulu rapi, nanti dari ini aja udah ketahuan nih. Dia itu takut disalahkan. Padahal sopan bicaranya, tapi ada kesombongan, yaitu tidak mau mendapatkan koreksi. Terus kita gimana? Apakah harus, enggak usah lah, tinggal ambil saja oleh kita sampahnya. Hanya 2 detik. Nah, gitu. Sebetulnya nggak usah diomongin juga sih. Nah, sama. Dengar ini ada sesuatu ya, minta maaf. Perhatikan ini perkataan ini ya. Saya sebagai manusia biasa, saya tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu saya minta maaf. Ya namanya juga manusia biasa saya ini. Itu yang pertama. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kehilapan saya. Ini yang kedua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua perbuatan buruk saya. Sengaja maupun tidak sengaja. Pilih mana yang tawadu. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama tuh nggak mau disalahin. Makanya dia menyebut sebagai manusia biasa. Emang saudara Robocop yang kenapa nyebut manusia biasa? Itu kan pembenaran. Saya sebagai warga negara yang baik, saya akan datang memenuhi panggilan. Kenapa nyebut warga negara yang baik? Saudara diadili itu. Misalkan dipanggil oleh pengadilan, lalu membuat statement, saya sebagai warga negara yang baik. Kenapa harus nyebut gitu? Saya siap, saya akan datang insya Allah. Jadi minta maaf itu pun bisa menunjukkan kesombongan. Kalau dia kan sebagai manusia biasa, emang saudara luar biasa? Enggak. Hati-hati. Hadirin sekalian. Walaupun keluar, ini agak kurang enak nih ceramah ini. Walaupun keluar dari ayam, maksudnya pantat ayam, ya, tapi kan gak enak ngomongnya. Kalau telur, ambil. Selain itu nggak usah, ya kan? Jadi walaupun keluar dari dia, knalpot, tapi kalau telur ini manfaat ambil. Nggak boleh sombong, bujur mah bujur, tetap enggak dirinya. Artinya siapapun yang menyampaikan, walaupun dia belum bagus, kalau itu kebenaran, terima. Karakter kuat
yang diharapkan ada 3. 1, berani. Apa nih? SSG dilatih gelut? Enggak lah, enggak akan 3 bulan tetap kalah ya kan. Dengar Om, berani itu adalah berani mengambil keputusan. Karena tiap waktu kita harus ngambil keputusan. Ini seperti ini nih, itikaf jangan, itikaf jangan. Itu kan harus ngambil keputusan. Saya mau ikut mabit, itu kan harus mengeluarkan ongkos. Bayar jangan, bayar jangan. Bayar tuh, mana yang udah naik ojek ke sini nggak bayar ya kan. Setiap waktu keputusan. Nih, tadi dibangunkan jam 3. Hudang tong, hudang tong. Bangun. Hidup ini adalah keputusan. Serius hadirin. Orang pemberani adalah orang yang berani mengambil keputusan apa yang Allah sukai. Itu pemberani. Waktunya sholat, lagi rapat. Sholat jangan, sholat jangan. Ada yang gak berani tuh. Ke WC berani. Maaf Pak Direktur, saya mau ke toilet. Ke lubang WC berani dia. Berani mengambil sikap. Keluar uang nih, 1.000 dan 100.000. Ini masalah keberanian. Terlalu dramatis ya. Tapi kan ada tuh, saya suka cerita ini udah pada hafal ya. Gak apa-apa, sesuka saya aja. Jadi lagi ceramah begini, kotak infak lewat. Ini saya lihat di videonya ada. Ini seorang pemuda ngeluarin 2 lembar. Ini uji nyali nih. 100.000 dan 1.000. Dia merenung. Akhirnya dia putuskan. Yang 100.000 yang dilipat dimasukkan ke saku. Ya 1.000 masuk ke kotak infak. Tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang, kakek-kakek. Pakai ngasih uang 100.000. Nggak kelihatan keren, nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000. Nyindir nih, masukin aja ke kotak infak. Baru juga masuk, dicolek lagi tuh dari belakang. Pakai itu jatuh dari saku. Ini nasib ya. Siap-siap saja ya, yang mirip ya. Wah, langsung dikerwas-kerwas nih. Sedekah itu masalah keberanian hadirin. Bayar zakat itu masalah keberanian. Zakat itu bukan cuma membersihkan harta, membersihkan hati dari kekikiran, dari ketamakan, dari keserakahan, dari kebakhilan. Makanya orang yang tidak bayar zakat pelit tuh. Itu hak orang lain. Dan kalau Allah mau ngambil kayak tadi itu nasibnya. Berani ngambil sikap. Nih, mana pemberani? Ada yang ngomongin, monyet lo, nyebut monyet ke kita. Misal, semoga tidak terjadi ke saya. Dan karena waktu saya ada yang nyebut monyet juga yang kebayang kunci roda hadirnya zaman dulu ya. Ya Allah nggak usah ditakdirkan ya. Ada orang nyebut monyet. Kira-kira pemberani bagaimana sikapnya? Yang asli dulu Pak, nggak usah langsung soleh ini. Mabitnya baru setengah malam ya kan? Apa? Marah? Ngomong apa? Nggak berani jawab. Mana yang Allah sukai? Marah atau menahan marah? Nah itu pemberani. Monyet lo, nonyuk. Ini Allah suka tidak? Monyet, bukan Kang. Assalamualaikum. Keren tidak? Misal, keren tidak? Ini teori hadirin. Ya, mudah-mudahan prakteknya lebih baik dari itu.
Istri marah-marah. Lelaki pemberani bagaimana? Jawab lelaki. Apa Pak? Marah juga? Yang disukai Allah suami pemarah, suami penyabar. Tenang aja. Allah suka kita menahan marah, tahan aja. Allah suka kita maafkan, maafkan. Itu pemberani. Pemberani itu yang memilih keputusan apa yang Allah sukai. 2, disiplin. Air lembut menetes, batu bolong. Karena apa? Karena konsistennya. Ahabul a'mal illallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling disukai Allah adalah yang konsisten, disiplin, walaupun sedikit. Saya itu makin tua susah ingat. Jangan ngomong tua, hadirin. Saya sudah merasakannya, ya enggak? Saya pernah ngobrol dengan seorang guru. Gimana orang tua muridnya datang? Ya, orang tuanya datang. Bagaimana beliau? Sudah tua, Kira-kira berapa ya? Sekitar 50-an. Pengen nonjok saya tuh ada. Saya 60 ya enggak, berarti saya aki-aki sejati. Tapi dia tidak salah ya kan. Dia nyebut tua karena umurnya baru 20-an. Coba yang ngobrolnya ini sudah 70-an. Masih muda-muda katanya. Lanjut. Jadi begini nih. Jangankan yang pengen ingat, yang tidak boleh ingat juga jadi ingat. Hanya karena disiplin. Jangan ingat ini ya. Saudara harus lupa. Bayangkan perintahnya. Jarang ada perintah ini. Tidak boleh ingat. Awas kalau ingat ya. Al-Quran, handphone, meja, komputer, Al-Quran, lampu, dinding, kipas angin, Al-Quran, kopiah, baju, sajadah, Al-Quran, pot, kembang, daun, Al-Quran, merah, hijau, putih, Al-Quran, jalan, gang, batu, Al-Quran, mihrab, sajadah, pakaian. Apa yang paling diingat? Dilarang ingat kok ingat. Enggak boleh ingat aja ingat Pak. Hanya karena konsisten. Betul tidak? Al-Quran. Lama-lama saudara nggak dengar ini. Al-Quran ya kan. Nggak peduli dah Al-Quran. Hanya karena konsisten. Disiplin. Siapa tuh yang sekali pukul bola golf masuk ke lubang itu? Tiger Woods. Ada yang kagum, wah hebat Tiger Woods ini. Apa namanya? Sekali pukul masuk tuh hole in one. Luar biasa. Enggak, saudara salah. Kalau kagum kepada orang berprestasi, lihat prestasinya itu salah. Yang harus diingat seberapa disiplin latihannya, baru benar. Kalau yang gitu-gitu mah hasil mah ya seperti ada pemanah yang begitu hebat, dia memanah, dipanah lagi, wah hebat. Enggak, bukan itu hebatnya, itu mah hasil. Seberapa kuat dia disiplin berlatih. Itu hadirin. Ini mah pasti bisi kotor hati. Kemarin tes push up. Santri, kira-kira siapa yang paling banyak? Jadi ujub ya kan. La haula wala quwwata bari aton. Kemarin di tes push up ya qadarullah masih bisa di atas 40 satu seri. Apakah kuat? Bukan. Enggak. Maksain ya. Aslinya ya karena saya sadar sudah umur, maka harus disiplin push up. Kalau bisa tiap habis sholat push up, push up. Asalnya 10, 20, 30, 40, bisa 50. Ya.
itu hanya karena disiplin. Lama tidak berlatih, turun lagi kemampuannya. Dulu berkuda, oh bisa sambil lari memanah. Lama tidak berlatih, lihat kuda aja jadi stres ya. Kenapa? Karena tidak disiplin. Ini saya mohon maaf ya kalau udah cerita diri itu cerita yang paling sensitif, jadi ujung dan suka ditambah-tambah. Terakhir, tangguh. Nah, tangguh ini, dengar, kemarin kan dibahas ada semangat, ada tekad. Mana yang membuat tangguh? Tekad. Jadi semangat itu bisa turun naik. Nah, semangat bisa menggelora terus, itu tergantung tekad. Ini daftar berapa? 180-an kemarin yang daftar tuh ya, SSG. Mudah-mudahan tamat semua. Tapi yang akan tamat itu yang paling kuat tekadnya. Kalau tekad kuat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah bakal nolong. Ada sebuah cerita, mobilnya mau terguling dan anaknya ada di sekitar itu, mobil terguling. Jadi ibu itu sampai menahan mobil itu supaya tidak menghimpit anaknya. Tiba-tiba kekuatannya menjadi luar biasa. Apa yang menyebabkan kekuatan jadi luar biasa? Bertekad menyelamatkan anaknya. Jadi kita akan kaget ya, kemampuan kita tuh berlipat dari yang kita duga sebanding dengan tekad. Nih tolong ya, ini penutup. Ramadan sebetulnya Allah menginformasikan kemampuan kita yang tidak kita duga karena menang di tekad. Senin Kemis gak kuat kita, ya kan? Baru juga jam 10 udah buka. Ramadan 30 hari nonstop kuat. Tekad kita, betul? Baca Quran, gak ada waktu, sibuk. Ramadan ada waktu. Tahajud, gak kuat. Ramadan tamat, qiyamul lail. Menahan marah, suka susah. Ramadan bisa. Yang pelit, koret, kedekut, Ramadan bisa tak? Kenapa habis Ramadan pelit lagi? Tekadnya yang kurang. Ketangguhan itu tergantung tekad. Terima kasih hadirin sekalian. Ikhlas, jujur, tawadu, karakter kuatnya, berani, disiplin, tangguh. Insya Allah. Kombinasi ini lahirlah akhlakul karimah, adab yang mulia, berkah dari karakter yang baik. Terima kasih, pas waktunya teman-teman yang mau ikut ngaji di Eko Pesantren 1 di atas sedikit, jam 9 dimulai. Insya Allah AA kebagian jam 10. Insya Allah kita jumpa. Dan pekan depan di Istiqlal. Ingat rumusnya ya. Sabtu pekan pertama mabit di sini sampai Ahad pagi, kemudian jam 9.10-nya di Eko Pesantren 1, yaitu saya tugas ke Jakarta, dan pekan kedua itu di Istiqlal. Insya Allah. Jam 6, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi jamaah lewat media sosial, terima kasih. Ini yang mabit, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.